Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang paling utama selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya hingga kesempatan malam hari ini. Kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat salam kita hadiahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nanti syafaat beliau di hari yaumil qiyamah buat sahabatku dan saudaraku dimanapun berada. Semoga panjenengan selalu dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sugeng dalu, selamat malam. Alhamdulillah kesempatan malam hari ini kembali dengan saya Pusaka Tosan Haji yang berlokasi di Tuban, Jawa Timur. Alhamdulillah kesempatan malam hari ini ada beberapa keris yang tak review. Ini agak sedikit telat, juga cari barang juga agak susah ya sahabat-sahabatku. Kalau barang baru terus kelas-kelas yang murah-murah sebenarnya banyak, memang nggak tak ambil ya, memang peminatnya kurang masalahnya. Kalau yang agak sedikit bagusan agak sedikit susah nyarinya sekarang. Paling ada ya wis larang ya dari pemakai. Kalau gunting itu memang agak sedikit susah cari barang bagus ya. Harga 1 juta sampai 1,5 itu agak sedikit susah, yang setengah-tengah lah posisinya, tengah-tengah itu agak sedikit susah sekarang. Yang tak review ini ada Warongko Gayaman Solo ya sahabat-sahabatku. Ini sebenarnya dulu sudah termahar, ini orangnya mau buat bayar anak sekolah. Tak mahari lagi. Brojol pamornya ujung gunung. Itu estimasi Tuban apa ya, Tuban Winongan kayak itu ya. Intinya Tuban Winongan, tebel garisnya. Tebel. Pamornya ujung gunung meteorit. Ya. Ujung gunung sebelahnya itu Banyumili. Tebel garisnya kandel. Pamornya meteorit. Sebenarnya dulu udah termahar, cuma ini orangnya mau dimahari lagi. Tak mahari karena memang buat kebutuhan anaknya ya. Tak pas kesek kameranya. Tebel garisnya ya. Tuh, pamornya. Pamor ujung gunung itu salah satu pamor jenis pamor miring ya. Tergolong jenis pamor miring yang memiliki tuah dan filosofi tidak jauh beda dengan pamor junjung derajat. Intinya bedanya cuma tipis. Junjung derajat, ujung gunung, Bolorojo, Banyumili itu sejenis. Bedanya cuma tipis-tipis ya. Tipis-tipis bedanya. Yang memiliki makna pamor tersebut ujung gunung itu memang tidak jauh kepada kewibawaan, karismatik, kelarinya pada kewibawaan ya. Terus di sampingnya itu ya ujung gunung ini menyerupai Banyumili. Kalau yang di sampingnya ini tergolong jenisnya jenis keris brojol atau dapur brojol dengan Warongko Gayaman Solo. Kayunya kayu nggak tahu ini kayu apa ini ada pelet-peletnya gitu loh ya. Tak sebelkan lebih dekat, tak balik saya, tak balik dulu. Nah, ini masuknya tetap ujung Banyumili ya, Banyumili. No, sedikit lumayan lah, kerisnya tebel banget ini kerisnya. Tantingannya juga nggak berat. Panggungnya estimasi Tuban. Yang jelas pusaka tersebut dialih rawatkan atau dimaharkan dengan maharnya 2.220.000. Mahar yang sakral. Ya, insya Allah dengan mahar segitu cukup standar, tidak mahal ya tidak murah, setengah-tengah. Nah, aku nggak aneh karena dari kondisi barangnya, kondisi warongkone nyandang apik. Loh, warongkone ini slotnya juga slot yang 150 sampai 200-an ini kalau beli satu. Kalau beli banyak biasanya saya dikurangi 10 biji 150, tapi kalau satuan 200 ya. Tak spill lebih dekat. Dulu sudah termahar, ini mau dimahari lagi, tak mahari kemarin ini. So, tak kasih selut sini ya. Nah. Ujung gunung. Ya cukup jelas ya sahabat-sahabatku. Yang jelas pada intinya pusaka tersebut dimaharkan atau dialih rawatkan dengan mas kawinnya 2.220.000. Dapurnya brojol, pamornya Dwi Pamor lah. Nah aku ngarani Dwi Pamor. Yang ini di ujung gunung, yang sebelahnya tadi masuk Banyumili. Wes ya, Banyumili itu tuah atau angsar kerezekian, ketenangan, kerezekian, larinya ke sana.
Kurang lebih seperti itu. Nek masalah tua, kita kembalikan pada diri kita dan Tuhan semesta alam. Ya. Yang jelas dialih rawatkan, dibantu doanya ya sahabat-sahabatku, semoga pada malam hari ini keris tersebut, dapur tersebut ketemu judulnya. Ini yang pertama yang tak review, ya tak masukkan plastiknya. Terus yang berikutnya, nah ini dapat lagi kemarin itu Nogo Sosro neng Kamardikan ya. Buat rame-rame bae lah. Tuh. Nogo nyandang apik wis. Nogo Sosro neng Kamardikan kinatah Kamarogan. Tangguhnya Kamardikan. Yo nek maharnya atau mas kawinnya 1.050.000. Intinya 1 juta lah. Nanti ongkos kirim ditanggung panjenengan. 0 lu 4 5 6 itu 8 9 10 11 lo 13. Nah, lo 13 pamari Banyumili neng Kamardikan tanggulnya ndak apa-apa. Kamardikan yo kita uri-uri karya anak bangsa ya. Tapi dengan mahar 1 juta terus warongone ngene apik yo sedengan lah, karena warongone sudah nyandang ya. 1 juta nanti ongkos kirim ditanggung panjenengan wis, paling dapat saya 100 saya ya. Jadi gue rame-rame intinya. Nogo Sosro lo 13. Sosro apa Rojo ya? Kalau biasanya kalau kepalanya tinggi mahkotanya itu Sosro, kalau pendek Rojo ya. Ini tergolong mohon maaf ya sahabat-sahabatku, ini masuknya Rojo ini. Ini mahkotanya nggak terlalu tinggi, Rojo. Nah, Nogo Rojo. Kamardikan Nogo Rojo lo 13 kinatah Kamarogan. Pamore Banyumili tangguh Kamardikan. Ya cukup jelas ya. Tangguhnya eranya baru Kamardikan. Neng lumayan lah, lumayan apik nggo pajangan, nggo koleksi. Ya sambil kita menghargai karya-karya anak bangsa. Maharnya 1 juta. Nanti ongkos kirim ditanggung panjenengan. Meh ditambahi ongkos kirim ya enggak apa-apa. Ya. Monggo nanti ketika sahabatku berkenan dengan pusaka tersebut, nanti langsung japri itu. Ya, ganteng kerisnya sudah tak sadar ganteng. Intinya buat pajangan di lemari luwung pantas lah, lumayan pantas. Nogo Sosro, Nogo Rojo lo 13. Pamornya Banyumili, kinatah Kamargan Kuningan Sari, tangguhnya Kamardikan dengan warokone Ladrang Solo. Kayu apa ini, kayu mauni atau kayu apa ya, dengan maharnya 1 juta, free ongkir, ongkos kirim ditanggung panjenengan. Ya wis ya cukup jelas. Nanti kalau kurang detail nanti silakan japri. Maharnya 1 juta. Kemarin juga 1 juta ya yang review ya. Ini 1 juta. Sandangannya yo sape ganteng. Monggo nanti ketika sahabatku berkenan dengan pusaka tersebut, masuknya Rojo ya ini, Nogo Rojo lo 13. Nanti kalau berkenan cocok dengan pusaka tersebut, nanti silakan bisa langsung japri di nomor kotak saya. Terus yang berikutnya ada Kebulajer. Kebulajer warongkone Gayaman Solo, kayunya kayu ini bisa dibilang terembalu ya. Terbalu. Gayaman Solo kayu terbalu dengan pamornya batu lapak. Nah, ini pamor andalan. Pamor yang sering banyak dicari di setiap kalangan, bahkan pecinta atau senaji. Tangguhnya estimasi Tuban Mataram. Ya, warna lawas. Pamornya cukup lumayan bagus lah. Yo luwung lah, luwung kabeh. Tak buka dulu. Warna Gayaman ya. Oh, Gayaman. Batu lapak pamornya seperti ini. Batu lapak. Ini saya kemarin jujur ya, belinya sudah 1,5 loh. Ini belum mulai swarongko, belum maranginya. Nah, yang jelas tak maharkan dengan maharnya atau mas kawinnya 2 juta. Cetha pamore. Loh, konjonya Mas Kumambang. Dapurnya dapur Kebulajer, salah satu pusoko yang dipercayai agemanya para petani di zaman dulu, para pengusaha di zaman dulu. Nek usaha, saya sering menyampaikan bahwasanya di zaman dulu usaha itu hanya tani yang ada. Kalau era sekarang kan banyak.
Jadi definisinya kebulajar itu salah satu ageman yang memang layak sekali, cocok sekali dimiliki oleh orang-orang yang memiliki bisnis ataupun usaha. Ya, karena tuah dan filosofi dari keris kebulajar itu memang salah satunya untuk kedamaian, ketenangan. Terus tolak bala, tolak pagebluk itu dari segi dapur ya. Kalau dari segi pamor, memiliki angsar tuah atau filosofi lebih karena hal-hal yang berkaitan dengan mistik, contohnya menghancurkan ilmu hitam. Nah, itu salah satunya dari batu lapak ya. Ini batu lapak maksudnya. Terus tolak pagebluk juga memang kalau dari batu lapaknya. Di atasnya pamor wasuta. Wasuta atau Dharma Stiper ini ya. Wasuta ya, pamor wasuta, di atasnya pamor rezekian ya. Terus tolak pagebluk, ini dapurnya tolak pagebluk itu memang contohnya kayak tolak penyakit untuk hewan, untuk tumbuh-tumbuhan itu kan kadang di zaman dulu ada kayak hewan pada mati semua, terus tumbuh-tumbuhan banyak mati semua, itu kan namanya pagebluk. Orang juga kadang sering ada banyak orang yang meninggal. Nah, itu namanya ada musim pagebluk, ada pagebluk lah. Nah, itu salah satu dari segi apa ya? Dari dapurnya ya, dari dapurnya. Yang jelas pusaka ini dialih rawatkan atau dimaharkan dengan maharnya 2 juta. Ya, ada mas kawinnya 2 juta. Meh niku enggak apa-apa, tipis, jangan banyak-banyak. Ini saya beli jujur saja sudah 1,5, belum moleskan warongko, belum maranginya. Ya, nanti belum bungkusannya ya. Pamornya bagus ya, pamornya bagus. Oh. Sudah mulai langka mencari pamor seperti ini. Monggo ketika nanti sahabatku atau saudaraku dimanapun berada, ketika nanti berkenan dengan pusaka tersebut, nanti bisa langsung japri di nomor kontak saya, dibantu doanya. Semoga pada malam hari ini keris tersebut ketemu judulnya. Terus yang berikutnya ini juga ada keris mundarang ini belum ketemu judulnya. Mundarang estimasi masuk di Rahabi 5 ya. Warongkone Wulan Tumanggul. Oh, ganteng warongkone. Maharnya 2 juta, ini pas maharnya ya. Pamornya Wahyu Temurun dengan dapurnya dapur mundarang. Warongkone ganteng, kepalo. Pendoknya warongkone Wulan Tumanggul model Yogyakarta. Kayaknya kayu apa ini, Timoho kayak. Pamornya Wahyu Temurun. Nah. Ganteng rongkone iki, wis mapan lah. Oh. Pamor Wahyu Temurun, tuwek barangnya, tangguhnya estimasi HB5. Wulan Tumanggul warongkone dengan dapurnya dapur mundarang. Pamor Wahyu Temurun salah satu pamor yang memang memiliki tuah atau filosofi ketika sang pemilik pamor tersebut ketika berhadapan dengan problem atau masalah dalam kehidupannya, dia akan selalu mendapatkan petunjuk, akan selalu mendapatkan jalan keluar pada setiap masalahnya. Itulah keunggulan dari segi pamor Wahyu Temurun ya. Cukup jelas ya sahabat-sahabat, pamor Wahyu Temurun itu sering dicari, bahkan memang sering dimiliki oleh orang-orang yang memang pecinta tosajaji. Pamor Wahyu Temurun ya, tak ulangi lagi. Pamor Wahyu Temurun itu memiliki angsar kerezekian, tuah dan filosofi ketika sang pemilik pamor Wahyu Temurun ketika berhadapan dengan problema, masalah, dia akan selalu mendapatkan petunjuk, akan selalu mendapatkan jalan keluar dari Tuhan Sang Maha Kuasa. Intinya kita tetap berdoa dan berikhtiar. Nah, itulah ya. Estimasi masuk di era HB5 ini belum tak menyai. Ya, wis ya, cukup jelas ya. Nah, tuwek barangnya api yuk. Pamornya api. Monggo nanti kalau sahabatku berkenan dengan pusaka tersebut, nanti bisa tak fotokan lebih jelas ya. Warongkone juga papan ganteng. Dengan maharnya atau mas kawinnya 2 juta. Nah, iki jadinya nek tipis ya. Karena modalnya wis hampir 2 juta lah. Ya 2 juta lah, enggak apa-apa buat perkenalan panjenengan. Wis ya. Dapur mundarang, pamornya Pamor Wahyu Temurun. Tangguhnya estimasi Hamengkubuwono ke-5. Terus yang berikutnya, yang terakhir ini kebulajar juga ya, neng Pamengkang Jagat. Tapi ini warangannya kurang keluar, ini mau tak warangi lagi, rencana besok tak warangi lagi ya, tunggu temennya. Warangkone kayu cendono Jawa ya, apik warangkone lawas. Iki Pamengkang Jagat asli, bukan bikinan
Katanya kok panjang banget lubangnya. Memang yang asli begitu. Kalau yang kecil banget itu kan takutnya susulan, takutnya ya. Kalau lubang yang kecil itu takut susulan lubangnya. Ini Kebulajar Pamengkang Jagat, pamornya Junjung Derajat. Cuma warangannya belum keluar. Ya, kurang keluar lah warangannya. Ini rencana mau tak warangi lagi. Karena saya melihat ini loh, ini di ujungnya ada Junjung Derajat ya. Loh, ini Junjung Derajat masalahnya. Pamengkang Jagat ya, yang asli memang panjang. Nek sedikit takutnya kan lubangnya itu susulan. Asli Pamengkang Jagat. Dapur Kebulajar estimasi gede sih, estimasi masuk daerah Tuban. Pamor Junjung Derajat. Pamengkang Jagat itu konon katanya keris gagal. Neng banyak dicari di setiap kalangan, dari mistiknya, dari tuahnya itu banyak sering dicari oleh setiap kalangan. Karena dipercaya keris Pamengkang Jagat dihuni oleh makhluk-makhluk astral, makhluk-makhluk yang memang seneng bertempat di situ. Intinya diiseni sing model piye wae gampang masuke. Tegese diiseni iki mau dileboni deme, diisi pengisian itu cepat masuknya. Tinggu sarang lah bahasanya. Tapi ya kita mintanya yang positif saja. Contoh ya memang akek ya cincin itu ada yang Pamengkang Jagat, makanya sering dicari, bahkan dicari karena dipercaya memiliki tuah yang sangat luar biasa. Itu dari keris Pamengkang Jagat. Sebenarnya pada intinya keris Pamengkang Jagat itu keris yang gagal produk, neng banyak dicari ya, cukup jelas banyak dicari karena dari segi tuahnya. Ya, pamornya Junjung Derajat untuk menaikkan pangkat dan kedudukan pada sang pemilik pusaka tersebut. Nah, pamornya Junjung Derajat, cuma kan warangannya belum keluar lagi, ini kurang jelas. Nanti mau tak warangi lagi. Tangguhnya masuk era Tuban. Gagah kerisnya asli ini. Cuma sayang warangannya enggak keluar atau kurang keluar, ya. Maharnya atau mas kawinnya 2.500.000. Nah, niku enggak apa-apa. Niku saja ini warangane. Tuh. Warangane nyandang apik. Asli ya, ini Pamengkang Jagat asli. Ini ada Pamengkang Jagat yang lubangnya sedikit. Nah, itu takutnya kan susulan, susulannya kan sudah lama. Bikinan gitu loh ya, cukup jelas ya. Ini panjang memang. Nanti kok takut patah atau enggak? Ini mah tebel banget kok. Ini tebel banget. Nah, wis ya cukup jelas. Ketika nanti panjenengan berkenan di antara pusaka-pusaka yang tak review, nanti silakan bisa japri, nanti bisa hubungi di nomor kontak saya, nanti diklik di kolom deskripsi, di situ ada nomor kontak saya. Nanti bisa tak butuh lebih detail yang ini ya, mau tak warangi lagi karena memang belum keluar pamornya. Wes tak tutup dulu, salam rahayu, salam budaya dari saya, Pusaka Tosan Haji yang berlokasi di Tuban, Jawa Timur. Saya doakan selalu buat panjenengan sehat selalu, banyak rezeki, selalu dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.